Teresia dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan podcast dari Komisi Sosial Paroki Santa Teresia Pandaat. Kita hari ini kedatangan tamu dari rekan-rekan Kusurian secara istimewa karena kita akan mengangkat tema mengenai puasa dan juga pangan. Ya, jadi karena memang kita khususnya umat Katolik, ya, kita akan memasuki juga bulan puasa dan bertepatan dengan itu dari teman-teman yang Muslim juga akan memasuki bulan Ramadan. Nah, kita akan bincang-bincang hari ini yang terkait dengan perspektif gitu ya, bagaimana umat Muslim berpuasa dan bagaimana juga umat Katolik berpuasa. Nah, di sini sudah hadir bersama kita ada teman-teman dari Kusurian. Bisa memperkenalkan diri mungkin, silahkan. Aku dulu. Ya, silakan. Dari Mbak Jeki dulu ya. Terima kasih Mas Billy. Terima kasih juga Romo Gani. Perkenalkan, namaku Cici. Di sini kalau di Gus Durian sekarang jadi koordinator. Gitu. Oke. Halo teman-teman ya. Permisi Romo ya. Mas Billy juga permisi. Aku Ulil ya. Lebih tepatnya nama panjangku Muhammad Agung Ulil Amri. Biasanya akrab dipanggil Towe kalau teman-teman ya, kalau di kesini kayak gitu. Terima kasih telah mengundang kita sebelumnya Romo, Mas Billy ya. Teman-teman ini juga first time saya juga loh. Ikut podcast gini ya, podcast ya. Oke, kemudian ada juga Romo tercinta kita, Romo Gani. Ya, jadi nanti dari dua narasumber ini kita akan berbagi perspektif dan juga pengalaman gitu ya terkait dengan praktik puasa di masing-masing iman gitu ya, dari perspektif Muslim dan juga dari perspektif Katolik. Begitu. Nah, disclaimer dulu sebelumnya bahwa kita di sini tidak ingin menunjukkan mana tradisi yang lebih unggul atau lebih baik. Gitu ya. Kita di sini hanya sekedar untuk berbagi perspektif gitu ya, untuk menunjukkan dari kekayaan masing-masing tradisi, dari tradisi Kristiani, Katolik dan juga dari tradisi Islam. Gitu ya. Jadi silakan kita menyimak nanti percakapan ini dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka, dan kita bisa belajar gitu ya untuk memiliki kekayaan dan juga memiliki pengetahuan dari tradisi yang berbeda. Oke, mungkin langsung saja kita mau nanya-nanya gitu ya. Mungkin pertama dari teman-teman Kusurian dulu gitu ya. Jadi yang cukup menjadi rasa penasaran dari saya itu gimana sih kemunculan atau bagaimana sih praktik berpuasa ini awalnya itu gimana? Munculnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya kami juga penasaran dengan puasa-puasanya di agama-agama yang lain, apalagi agama Katolik. Tapi kalau di Islam itu sependek pengetahuan saya munculnya ya di waktu zaman Rasulullah gitu kan. Jadi juga di ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah juga menyebutkan ada anjuran bagi umat Islam atau Muslim untuk berpuasa gitu. Tapi kalau secara sejarahnya itu seperti apa, mungkin nanti bisa dibaca gitu kan. Kalau kami sepengetahuan pengetahuan saya itu seperti itu. Dan tepatnya juga biasanya kita akan ada peringatan Nuzulul Quran. Jadi di bulan puasa itu juga ada turunnya Al-Quran gitu kan. Turunnya Al-Quran wahyu pertama itu di bulan puasa gitu. Jadi kalau secara sejarah kami taunya itu sebagai anjuran, apalagi berpuasa itu menjadi rukun iman gitu kan, rukun iman yang keempat itu sih. Tolong Mbak Cici, jelasno rukun iman itu apa? Rukun iman, Mas Towe. Ini kayak seperti tebak-tebakan. Rukun Islam, mohon maaf, rukun Islam. Kalau rukun iman ada 6. Iya, iman itu kan berarti kepercayaan gitu. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Untuk puasa ini berarti yang Rukun Islam. Oh, Gitu. Kalau sih ya kayaknya kalau biasanya kan orang-orang nggak tahu kayaknya. Mungkin ada yang berpendapat apa sih bedanya rukun iman sama rukun Islam gitu kan. Kalau rukun iman itu kita harus nggak wajib harus percaya betul kan itu. Iya. Percaya kepada kotor dan kotornya Tuhan, terus percaya pada Tuhan, terus percaya dengan hal-hal yang diberikan Tuhan kepada kita, percaya dengan nabi-nabinya gitu. Kalau rukun Islam ini
ini bisa dikatakan karena ada beberapa hal yang kita tidak bisa dilakukan kan gitu. Kita boleh untuk tidak melakukannya. Contoh, misal nih puasa, ketika katakan perempuan kan ada kalanya mereka kan datang bulan nih, itu tidak bisa ikut puasa, tapi digarisbawahi dengan harus membayar apa fidyah apa ini. Bisa mengganti puasa juga. Iya, bisa diganti di bulan yang Yang selanjutnya. lain. Atau misal nih mau berangkat haji kan, katakan orang nggak mampu kan, mereka kan nggak apa-apa kan nggak berangkat haji kan gitu. Jadi sependek pengetahuan saya sih, kalau rukun Islam ini condongnya Keanjuran kita sebagai umat dianjurkan. muslim gitu. Kalau rukun Islam memang mau nggak mau, harus nggak harus, Sebagai umat muslim harus percaya. harus percaya gitu. Kalau rukun Islam pertama pasti syahadat, terus sholat, terus puasa, zakat, dan juga pergi haji bagi yang mampu. Kalau rukun iman itu iman kepada Tuhan, kepada Al-Quran, kepada Nabi, gitu kan, iya gitu, dan sampai iman kepada qada dan qadar, gitu. Itu bedanya iman dan rukun iman dan rukun Islam. Jadi kalau bisa disimpulkan, rukun iman ini sesuatu yang memang harus diterima begitu ya. Iya, kita mengimani. Sebagai dasar Iya, betul. kepercayaan itu. Kalau Iya. Rukun Islam. Islam itu tadi yang Keanjuran sebagai Keanjuran umat sebagai- muslim. Jadi kalau ada yang menarik nih Mas, ya Mas Billy ya, Romo. Itu kan kalau biasanya tuh orang-orang kan bilang, katakan nih ada ibarat kata orang itu mengibaratkan kita itu sebagai umat Islam, ya kan ada yang pertama kita syahadat kan, syahadat, sholat, puasa, terus apa zakat, sama haji. Nah ibaratnya itu seperti gini, ketika orang itu nggak mampu untuk melakukan Haji. ibadah haji, itu nggak apa-apa kan. Ibaratnya seperti gini, kita pegang HP nih, kita ibaratnya pegang HP, kita nggak mampu untuk apa Pergi ibadah haji, kan nggak apa-apa. Semisal kita nggak mampu untuk zakat juga nggak apa-apa. Semisal kita nggak mampu puasa juga nggak apa-apa. Semisal ada kalanya kita nggak mampu untuk sholat, mau nggak mau Karena kita sakit. karena kita sakit semisal, maka kenapa di sholat itu kan di ibadah itu yang paling sangat diwajibkan. Sholat itu kan kalau kita nggak bisa sholat sebagai berdiri, itu kan kita bisa duduk. Kalau nggak bisa kita tidur. Kalau kita nggak bisa lagi kita pakai kedipan mata. pakai kedipan mata, Oh, gitu. Makanya kalau sependek pengetahuan saya nih ya, ibadah yang paling kita wajibkan, mau nggak mau kita harus dilakukan adalah sholat. Karena kalau semisal kita nggak sholat, ibarat nih kita dalam kehidupan ini, handphone ini kehidupan ya, katakan handphone ini kehidupan. Kita sudah dari tiga ini udah nggak bisa, sholat juga nggak bisa, mau nggak mau handphonenya akan jatuh kan. Sama seperti kehidupan gitu kan. Gitu mungkin itu banyak kayak clipper yang muncul di TikTok ataupun media sosial itu banyak. Oh, ada benarnya juga. Wah, fisika saya kayak misal dari tiga ini kan kita nggak bisa ya. Oke lah, fan kita bisa ngelakuin yang lain, kita bisa ganti dengan yang lain. Tapi ketika kita sholat kita nggak bisa, ibadah yang lain nggak bisa. Ya udah kita ya mau nggak mau kayak ya udah mungkin salah satu orang katakan misal sumpah ataupun bingung ya. Salah satunya itu Pegangannya sholat. pegangannya sholat kayak gitu, kayaknya Kepercayaan. Itu ada kaitannya dengan istilah sholat itu tiang agama. Nah, Iya. kita kayak gitu ya Itu menopang sendi atau kehidupan beragama. Gitu. Jadi Iya. memang ya bagaimanapun kita harus bisa untuk sholat itu ya, meskipun mungkin dengan segala keterbatasan. iya, dengan segala kekurangan kita. Ya. Iya. Balik Ke puasa. Puasa dan Balik ke puasa. Iya, kita Biasa. puasa nggak mampu gimana? kalau puasa nggak mampu nih, Ada syaratnya sih sebetulnya di puasa. Puasa itu kan harus balik pertama. Kalau perempuan baliknya itu kalau usia itu 9 tahun. Oh. Tapi kalau sekarang itu menentukan baliknya perempuan itu dia sudah menstruasi atau belum gitu. betul, Kalau betul. laki-laki baliknya itu dia sudah mimpi basah atau belum. Tapi kalau dulu saya sependek pengetahuan itu usianya 12 tahun gitu kan. Tapi sekarang ya patokannya adalah baliknya kalau perempuan menstruasi sudah menstruasi. Terus kalau laki-laki sudah mimpi basah itu sudah dikatakan wajib. Terus puasa itu bisa wajib kalau kita punya akal gitu. Kalau nggak berakal itu malah tidak boleh. Maksudnya berakal itu misal ada orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. betul. Bisa melihat, bisa tahu membedakan mana baik dan buruk itu
berakal itu diwajibkan. Terus apalagi ya, mampu itu berarti dia itu tidak sedang sakit misal gitu, tidak sedang sakit, ataupun secara fisik dia nggak sakit, mungkin ada beberapa hal misal ibu menyusui gitu, ibu menyusui yang nanti ada apa, ketakutan gitu kan, ketakutan untuk kesehatan ibunya dan bayinya, itu bisa dianjurkan untuk tidak puasa. Misal nih yang menstruasi gitu kan, untuk perempuan menstruasi dia nggak puasa tapi harus mengganti nantinya, mengganti di hari yang lain, bukan di bulan Ramadan gitu. Terus sama dengan ibu yang nifas gitu, dan misal nggak puasa karena hal-hal tertentu yang mendesak gitu, itu juga nanti akan mengganti gitu, mengganti. Itu sih ada syaratnya memang. Jadi kalau sekarang ini kan lagi tren nih ngajarin anak biar puasa gitu, ngajarin anak biar puasa, biasanya diajarinnya setengah hari, setengah hari gitu. Kalau kita puasanya kan secara anjuran Islam itu mulai dari terbitnya matahari sampai turunnya, tenggelamnya matahari. Kalau terbitnya itu sebelum azan subuh, imsak gitu kan, sampai maghrib gitu. Kalau karena trennya harus ngajari anak sejak dini gitu puasa, biasanya ya anjurannya macam-macam. Kalau dia di bawah 5 tahun misal diajari puasa sama orang tuanya, ya sekuatnya anaknya, misal jam 9 dia mau makan ya udah makan, yang penting dia diajari untuk berpuasa, tahu kalau sekarang tuh puasa. Terus kalau dia masih di bawah 9 tahun, masih belum balik, misal dia kuatnya setengah hari sampai zuhur, ya berarti nanti zuhur makan. Tapi ada juga yang menganjurkan puasa lagi nanti sampai maghrib gitu. Ada yang enggak, ya tergantung nanti orang tuanya itu seperti apa gitu. Menarik sekali ya. Iya. Mungkin saya ke Romo gitu ya. Mungkin kalau dari Katolik sendiri gimana sejarahnya kemunculan atau dimulainya praktik puasa, kemudian tata cara dan juga syarat-syarat berpuasa itu apa aja menurut Katolik? Kalau di Katolik, puasa itu sumbernya dari kitab suci ya. Jadi kita ingat ketika Niniwe disuruh bertobat, dia berpuasa. Juga ketika Musa naik ke Gunung Horeb untuk menerima 10 perintah Allah, dia berpuasa. Nah yang terakhir itu juga ketika Yesus mau memulai karyanya, dia berpuasa. Jadi puasa itu ada bermacam, sebenarnya ada berbagai tujuannya. Kalau Musa dengan orang Niniwe beda. Nah orang Niniwe, kita sekarang itu mengambil puasa seperti semangatnya orang Niniwe, pertobatan. Kenapa puasa itu harus sebagai sarana pertobatan? Karena nanti sebentar setelah puasa kan ditutup boleh dengan wafat dan kebangkitan. Nah, ini yang menjadi sebelum menerima merayakan wafat dan kebangkitan ini kita puasa itu selama 40 hari. Memang tidak bermula itu 40 hari, bisa ada perkembangannya. Jadi semulanya ada yang seminggu hanya makan 3 kali gitu. Ya saya pikir kalau zaman sekarang seminggu makan 3 kali ya lemes gitu. Jadi enggak, itu memang para rahib zaman dulu itu ada yang seperti itu, seminggu hanya makan 3 kali, hanya makan dan minum 3 kali, jadi berat. Ada juga yang kalau di Katolik itu selain puasa ada pantang. Pantang itu artinya mengurangi kesenangan, kenikmatan gitu. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi juga mengurangi kesenangan. Misalnya kalau saya rokokan gitu, saya pantang rokok, ya saya nggak ngerokok. Itu sampai kapan berarti Romo? Sampai 40 kapan? hari. 40 hari. 40 hari. Nek gak ya gak melok pantang. Oh, berarti bisa milih ya Romo? Bisa milih. Tapi ada aturannya sih, 14 tahun ini pakai umur ya, jadi 14 tahun sampai 60 tahun itu wajib puasa.
60 tahun ke atas sama 14 tahun ke bawah itu pantang wajibnya, nggak wajib puasa. Jadi, dan puasa Katolik itu bukan soal bukan tidak makan seperti puasanya Islam saja, tidak makan dan tidak minum. Kami boleh makan dan minum, hanya dibolehkan sekali dalam satu hari. Jadi makan itu hanya sekali dalam satu hari. Maka di dalam puasa aturannya bahwa makan kenyang sekali satu hari. Tapi ini juga bisa dipleset nggak kenyang. Makan kenyang sekali. Yang lain nggak kenyang. Oh. Nah, itu memang banyak plesetan. Oh iya. Makanya sekali itu apakah harus di pagi atau di siang atau gimana? Atau bisa menentukan? Terserah menentukan sendiri, kita bisa menentukan sendiri. Kalau pantang, ini kan juga gereja Katolik itu berkembangnya dulu di Eropa. Nah, bagi orang Eropa daging itu penting. Karena kan suhu dingin, dia harus makan daging untuk penguatan nutrisi, memanaskan tubuh. Kalau kan hanya daging dan roti. Kalau di sini kan sego, nasi itu penting. Ya. Jadi, pantang itu memang aturannya pantang makan daging dan ikan. Kenapa ikan? Karena di Eropa ikan itu mahal. Jadi lebih murah daging daripada ikan laut gitu. Sari laut itu mahal. Itu untuk mengurangi kemewahan. Jadi kalau kita sekarang di sini ya sebetulnya pantangnya ya ala Indonesia sih harusnya. Menyesuaikan ya. Misalnya kalau Dino makan tempe pantang makan tempe. Gitu. Sesuai konteks budaya masing-masing. Iya, kesukaanmu dan kebergantunganmu. Jadi bukan harus pantang daging. Kita itu nggak makan daging juga nggak apa-apa. Gitu. Berarti yang disukai gitu Romo, pantang makan atau misalnya kamu setiap hari jajan cilok lah gitu ya. Pada masa pantang nggak boleh jajan cilok. Wah. Itu selama 40 hari Selama 40 hari. Nah, tujuannya itu kalau di puasa Katolik itu kenapa pantang dan puasa itu tujuannya selain spiritual untuk memupuk iman, juga untuk sesama. Jadi puasa misalnya saya nggak makan, saya biasanya makan sehari 3 kali, gitu ya. Saya puasa, saya hanya makan sekali. Nah, yang 2 kali ini harus saya kasihkan ke orang sebagai kepedulian pada orang, karena di surat Yohanes tuh ditulis gini, tidak mungkin kamu mencintai Allah yang tidak tampak kalau kamu tidak mencintai sesamamu yang tampak. Nah, puasa itu juga artinya gini, pertobatan ke Allah dan ke sesama. Dosa itu kan kita cenderung kepada sesama, kepada sesama manusia ya. Sesama manusia. Dosa kepada Allah itu apa? Angel loh. Nah, dosa kepada sesama itu lebih tampak terlihat. Lebih tampak. Gambarnya mungkin kamu bisa sholat 5 waktu. Nggak sholat dosa. Nggak sholat dosa, tapi kamu ngerasani tonggomu lebih dosa. Kan bisa ngajak ngomong-ngomongan terus gak kerasa dia tersinggung kan, gak tahu kan kita maunya guyon gitu, ternyata tersinggung. Itu kan lu akeh gitu. Wujudnya lebih konkret gitu. Apalagi dia nggak mau maafin kan, itu repot lagi itu kan. Jadi ini kalau kita pertobatan itu kepada Allah dan kepada sesama. Maka puasa itu juga tidak hanya bertobat untuk menambah doa, menambah jam baca kitab suci, tapi juga harus berbagi. Itu kalau puasanya Katolik. Itu berbaginya setelah 40 harinya Romo. Ya. Jadi kami berbaginya diuangkan.
diuangkan. Misalnya gampangnya gini, rata-rata jalan, saya nggak makan puasa, saya makan 3 kali. Sebelum puasa saya makan 3 kali. Iya. Nggak puasa saya makan sekali. Pada waktu puasa saya makan sekali. Sekali. Berarti ada dua kali makan yang nggak saya Keluarkan. ambilkan. Iya. Iya. Nah, anggap aja 1 kali makan 10.000. Berarti 1 hari 20.000. Sehari 20.000. Dikali 40 Dikali hari. 40. Berarti 800.000. Dan uang ini dikumpulkan untuk dana solidaritas. Oh, itu di gereja berarti Romo? Kami serahkan kepada KWI, jadi MU ini. Oh. MU ini. Kayaknya sama dengan kita Romo. Jadi kalau kita kan bukan pantang ya, tapi memang puasa 30 hari. Puasa itu kan hitungannya satu Ramadan sampai 30 atau 1 sampai 29 Ramadan. Setelah itu kan hari raya. Sebelum hari raya itu dianjurkan untuk zakat fitrah. Zakat gitu kan, zakatnya tapi berupa beras. Beras 1 orang gitu kan, hitungannya orang. 1 orang itu aturannya bisa 2,5 kilo. Nanti dikumpulkan diambil zakat. Ambil zakat itu panitianya beda-beda. Ada yang dikumpulkan di masjid setempat, ada yang memang langsung keambil zakat di Basnas biasanya gitu kan. Itu nanti kalau di masjid setempat, di rumah kita setempat itu nanti dibagikan ada syaratnya gitu kan. Syaratnya kayak harus fakir, miskin gitu kan. Itu nanti dibagikan maksimal itu malam takbiran. Jadi itu harus dibagian rata, nggak boleh ada sisa. Itu tapi lebih berat Katolik sebetulnya. Jadi kan 40 hari pantangnya apa gitu kan. Terus misal rokok Romo, berarti uang rokok itu harus diserahkan. Iya, misalnya gampangnya sapak 1 pak itu 10.000. Nggak ada Romo sekarang Romo, 10.000 Romo. Kalau sebenarnya legal. Kalau rokoknya lebih mahal lagi 50.000 misalnya, 50.000 dikali 40. 60 2 juta. Wah. Lumayan ya. Itu dikumpulkan di KWI. Nanti sama KWI dibagikan kepada gereja-gereja yang nggak mampu. Gitu. Jadi ini dana solidaritas dari orang Katolik. Nah, pertanyaannya kenapa 40 hari? Iya. 40 hari itu nggak tahu. Kok 40 itu saya juga nggak tahu sih. 40 itu. Kenapa orang Yahudi itu pakai 40 gitu loh. Jadi tapi kalau dirujuk di kitab sucinya bahwa Nabi Nuh itu hujan selama 40 hari sampai banjir. Nah, dari banjir sampai kering itu juga 40 hari. Terus Musa puasa tidak makan dan tidak minum itu 40 hari. Yesus juga puasa 40 hari. Nah, tapi yang saya tanyakan, kenapa kok 40 kok nggak 30 atau 29 gitu kan? Nggak kesuwen gitu. Tapi ya sudah, itu kita ikuti aja dari kitab suci kan. Pasti ada latar belakang budaya, karena itu kan budaya Yahudi ya. Jadi ada latar belakang budaya. Saya nyari-nyari belum ketemu kenapa 40 hari. Kok harus 40 hari? 40 ini loh. 40 hari. 40. Karena kalau dirujuk Musa keliling keluar dari Mesir sampai tanah terjanji itu 40 tahun. Pas 40 ya. Untung nggak 40 tahun puasanya. Jadi kalau Rama tadi bilang puasa itu kan nggak hanya waktu mau 40 hari itu kan, tapi ada puasa yang lain kan Romo. Sejarahnya kan tadi. Ada, ya memang ada orang-orang yang setiap hari Jumat ya, sepanjang tahun itu dia puasa. Ada juga Jumat. Kayak ada yang menarik nih kayaknya. Ada kayak di sambung-sambungin. Biasanya itu ada Senin Kamis. Senin Kamis itu sunnahnya. Kalau di Islam itu Senin Kamis karena patokannya sunnah Kanjeng Nabi waktu itu. Waktu zaman Rasulullah itu Rasulullah pernah berpuasa Senin dan hari Kamis. Ada juga kalau tadi Nabi Nuh mau apa tadi Romo? Hujan 40 hari itu sampai banjir. Dan dari banjir itu sampai kering itu juga 40 hari. Jadi kita puasanya juga nggak Ramadan.
Jadi ada puasa Rajab, Recep bahasanya kalau bahasa Jawa. Puasa Recep itu sekitar 27, tapi anjurannya bukan wajib. Wajib sunnah. Kenapa? Karena 27 Rajab itu Isra Mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi dipanggil ke langit ketujuh, dan itu itu setelah Recep atau sebelum Kanjeng Nabi dipanggil ke langit ketujuh, itu kita ada puasa, harus puasa, dianjurkan puasa, ya. Makanya puasa kita kan pakai kalender, bukan kalender Januari Februari gitu kan, bukan kalender Masehi tapi kalender Hijriah gitu. Itu ada Recep itu puasa. Biasanya teman-teman yang sunnah itu 1-10 hari dianjurkan. Tapi kalau mau sampai 27 hari ya nggak apa-apa. Itu nanti sama dengan puasa Ramadan. Sama, maksudnya samanya. Anunya sama, konsepnya sama, konsepnya sama, tapi ini sunnah. Jadi tidak dianjurkan. Iya, itu aturannya sama. Aturannya sama, tapi untuk wajib dan sunnahnya itu yang berbeda. Kalau ini kan Ramadan kan wajib nih. Kalau Recep itu disunahkan. Kalau bedanya, kalau yang mencari itu kalau di Rajab kan di Ramadan kan, kalau tanda-tandanya mau puasa Ramadan kan ada ikan marjan nih. Kalau di Rajab kan nggak ada kan gitu. Bedanya di gitu kan gitu. Pokoknya intinya kalau mau lo enggak, sorry ya, untuk langsung aja di komen nanti di DM aja. Kalau mau Ramadan kan memang muncul nih ikan seger gitu kan. Kalau Recep enggak, karena memang gitu. Itu hanya sunnah, anjuran sunnah gitu. Gitu sunnah. Jadi ada perayaan Isra Mi'raj sebelumnya, itu tanggal 1 bulan Rajab itu biasanya puasa gitu. Tapi tadi juga yang menarik, kalau kita puasanya tidak hanya di situ Romo. Idul Adha itu ada juga anjuran puasa. Berapa hari? Berapa ya, lupa, 3 hari. Itu sunnahnya gitu. Ada nanti 11 dan 12. Kalau Idul Adha itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya puasanya 8-9 gitu kan. 8-9 itu puasa. Sebelum Idul Adha itu puasa 2 hari ya? 2 hari 8-9. Nanti 10 itu Idul Fitri. Terus 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa gitu, karena memang kayak perayaan Idul Fitrinya itu malah kita nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Gitu. Kalaupun ingin mengganti yang misalnya tadi ada halangan. Iya, ada halangan. Harus setelah. Iya, itu biasanya kalau cerdiknya perempuan gitu, biar cerdiknya gitu, biar merasakan nggak sendiri puasa itu nyaurnya gitu kan, mengganti puasanya itu di Recep. Gitu. Iya. Gitu. Biasanya kan ada temennya gitu, ada temennya. Licik namanya licik itu sih. Kalau lupa 27 Rajab nggak puasa, wah itu bingung gitu Romo. Karena mepet-mepet Romo gitu, mepet-mepet. Soalnya kalau yang lainnya nggak puasa kan gini mau, soalnya nggak puasa nih, ada yang mau makan, bacoan nanti ayo kita pesen apa gitu kan. Bingung, anak godanya lebih besar karena dia sendiri yang merasa aku didiskriminasi, nggak aku puasa dewi, ya kamu nyaur gitu. Ya kalau di Katolik puasa itu memang nggak seketat Islam. Iya. Karena Tuhan masih boleh makan dan boleh minum, terserah pilihannya. Kemudian juga kalau orang sakit, dalam keadaan sakit itu hanya pantang. Iya. Wajib pantang. Sebenarnya puasa itu juga terkait dengan pantang. Jadi bukan berarti saya puasa makan sekali tapi mangannya enak-enak. yo. Oke, kesindir ini Romo. Pantang itu puasa pantang aja mah kayaknya nggak jauh, kayak ada yang sama sih di puasa putih, mutih itu. Jadi kita kan kalau di Romo tadi kan katakan pantang mau nggak ngerokok ini kan ya, itu nggak, kita di putih, kita nggak boleh makan nasi, kita nggak boleh nggak boleh makan yang berhidup. Yang berhidup ya, kita ada itu juga macam-macam puasa. Iya. Lebih ke vegan. Lah ini ada yang lucu nih Maya. Aku kan dulu kan punya temen nih, masih belum mondok dulu aku. Punya temen, dia nggak puasa.
enak nek dadi Kristen gak poso anjir, aku kan ngerti saiki ternyata Kristen poso Pak ngene. Iya. Ngomongnya enak kan Kristen enak sih gak poso 30 dina kene poso 30 dina suwe gitu. Ternyata puasa Ternyata baru kita- tahu ternyata lebih lama di mereka 40 hari Pak, kita 30 hari gak puasa. Makanya kami punya 40 hari itu dimulai dari Rabu Abu. Oh, Rabu Abu. Tanggal 18 ini kami memulai hari Rabu Abu. Itu Rabu Abu kenapa tanggal 18 ini? Karena ditarik dari masa Paskah, hari raya Paskah. 40 hari Dari Paskah. sebelum Paskah. Oh, itu Rabu Abu. Dikurangi hari Minggu ya, Bang. Karena Minggu tidak boleh berpuasa ya. Boleh. Oh boleh. Boleh. Oh, boleh. Ojo ngajari gak poso. Tadi apa namanya? Tadi kan kalau perayaannya kita kan di Idul Fitri nih Mo. Kalau ini kan di Paskah. Paskah berarti Romo. Kalau Paskah, kalau Idul Fitri kan itu kan ada istilah kembali ke fitrah, kembali Ke fitri. suci. Nah itu kalau di Paskah apa gitu? Paskah itu bangkitan. Setelah ya. Bangkit. Setelah Paskah itu bisa Paskah itu kebangkitan Yesus. Nah, sebelum bangkit 3 hari Yesus itu hari Jumatnya itu wafat. Jadi sebetulnya kita prihatin bersama Yesus yang wafat ini, tapi juga ini bukan akhir toh, berarti masih ada Masa Paskah. yang Jadi puasa ini untuk mempersiapkan batin kita mengenang kisah sengsara. Sebetulnya perayaan Katolik itu yang besar puncaknya itu Paskah, bukan Natal berarti Romo. bukan. Nah, tapi orang-orang itu hobinya ke Natal. seolah-olah Natal itu perayaan besar. Ya yang besar itu Paskah, karena kalau nggak ada kebangkitan itu iman Kristen tuh nggak ada. Jadi pusatnya itu kebangkitan ini. Untuk mempersiapkan wafat dan kebangkitan Kristus, kita diajak untuk berpuasa. Berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena puasa itu adalah sarana pertobatan untuk diselamatkan. Kalau di kitab Yunus diceritakan bahwa ada kota Niniwe, itu orangnya berdosa mau dihukum Allah. Yunus disuruh datang ke situ, meskipun perjalanannya rodok nyelentang. Jadi Niniwe di Pasuruan gitu ya. Yunusnya di sini Pandaan, tapi dia jalannya itu ke Prigen, Parangeten. Sampai akhirnya dimakan ikan, dibalikno ke Pasuruan. Nah, karena apa? Yunus merasa bahwa Niniwe itu terserah lah, mau dihancurkan mau enggak, itu bukan urusanku, karena mereka beda suku. Akhirnya Yunus sampai sudah dimuntahkan ikan, dia terpaksa berjalan ke Niniwe. Nah, ketika sampai Niniwe, dia menyerukan pertobatan. Orang Niniwe langsung puasa. Pertobatan mulai dari anak kecil sampai orang tua puasa semua. Pertobatan, dan pertobatan itu dia tanda pertobatan mereka itu menyobek bajunya, pakai baju yang paling jelek, karung, sama kepalanya ditaburi abu. Itu tanda pertobatannya orang Niniwe. Sekarang orang Katolik, karena hari Rabu mau kerja, nanti ditaburi abu kepalanya, jadi kudu keramas barang. Hanya batu etok dikasih tanda abu. Itu tanda pertobatan, hanya tanda. Jadi tanda ya seperti kalau kalian mau masuk jalan ada tanda bulat dikasih palang gini kan, oh ini berarti nggak boleh, ini tanda, nggak harus dikasih plang toh. Iya. Jadi dikasih tanda saja. Rabu abu itu tanda. Rabu abu. Kenapa dikasih abu? Ini tanda seperti orang Niniwe pada waktu itu. Maka puasa Katolik itu lebih pada puasa pertobatan untuk menyambut Paskah. itu. Kalau di Islam itu Ramadan, karena puasa itu
puasa itu juga dianjurkan dan menjadi rukun Islam gitu kan. Itu sebetulnya sifatnya lebih privasi, Romo. Jadi bagaimana kita sebagai hamba gitu kan kepada Tuhan untuk meningkatkan ketakwaannya itu ya salah satunya pakai puasa gitu, meningkatkan ketakwaan. Makanya ada anjuran kan nggak boleh makan. Selain nggak boleh makan dan minum itu kan harus mampu menahan diri. Terus juga di bulan-bulan Ramadan itu bulan-bulan kita mencari banyak pahala. Makanya dianjurkan baca Al-Quran. Terus juga ada peringatan nuzulul Quran gitu kan, peringatan turunnya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan itu biasanya. Jadi berlomba-lombanya itu untuk meningkatkan ketakwaan. Tapi kadang ada yang menyalahartikan bahwa kalau puasa itu biasanya sih ada beberapa dulu pernah dengar kalau puasa itu bagaimana kita bisa tahu orang yang nggak bisa makan itu kayak gimana gitu. Padahal bukan itu tujuan puasa. Tujuan puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan. Apalagi kalau Ramadan itu kan banyak larangan-larangan, misalnya larangan toko makanan itu dibuka, terus razia dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau Gus Dur dulu melihat itu juga, Gus Dur pernah berstatement bahwa kalau sebetulnya yang seharusnya menghormati itu yang kita yang puasa. Kita yang puasa itu seharusnya menghormati orang yang nggak puasa, bukan kita menghormati minta dihormati gitu. Itu juga ada quote-quote-nya Gus Dur yang kayak gitu, Romo, karena memang biasanya agak ekstrim kan, Romo. Satpol PP ada aturan, padahal juga meskipun rumah makan buka dikasih selambu gitu setengah selambu, coba dicek nih Romo itu kalau KTP-nya gitu kan. Itu kebanyakan Islam juga, Romo. Warung kalau sekarang itu iya kayak ada yang unik itu gitu loh. Tantangannya di sana sih, Romo. Ada yang unik. Ada yang menganggap bahwa pengikut Gus Dur aneh memang. oke, benar gitu. Ini lawan anu dari artinya gini, dari kami puasa itu memang mati raga, istilahnya kan mati raga. Mati raga itu membunuh raga, badan. Jadi puasa itu pengendalian diri. Iya, benar sama. Pengendalian diri. Nah, ini juga harus ditingkatkan dengan baca kitab suci, dengan doa. Orang Katolik itu nggak disuruh doa kan nggak doa. Jadi doa. Oh, pilih itu yakin dia doa, ya nggak doa. Nah, dalam masa puasa ini itu mendekatkan dirinya dengan baca kitab suci dan doa. Kemudian untuk melatih mati raga, karena gini, godaan raga itu banyak. Iya. Kalau di suratnya Petrus itu dosa itu seperti singa yang mengelilingi kita, lengah sedikit dipakan dosa itu. Dan dosa itu dimulai dari hal sederhana. Ya, nggak langsung dosa besar gitu, enggak. Artinya dosa itu dimulai dari hal-hal kecil yang menyenangkan. Nah, pada waktu puasa kita mengendalikan diri, minimal mengendalikan makan, mengendalikan pantang itu, mengendalikan kenikmatan. Boleh katakan gitu. Misalnya kalau saya menikmati ngombe kopi yang harganya 35.000 per gelas, ya itu kan saya nggak nyebut jeneng loh ya. Iya. Nah, nanti minta promosi. Bagaimana pada waktu pantang itu saya boleh ngombe kopi tapi buat dewe, buat sendiri gitu, jadi mengurangi lah. Kalau saya buat sendiri kan anggap aja 5.000, kan masih ada 30.000. Nah, ini harus saya kasihkan ke orang. Jadi pengendalian diri soal pantang. Ini bukan soal diet ya. Iya, bukan soal. Kalau diet itu kan diet atau prolit itu kan kelebihannya tetap kita timbun gitu ya. Kita bagikan tidak dibagikan ke yang lain. Kalau ini, nah maka seringkali kita mengadu gini, orang miskin nggak bisa berbagi.
pada saat puasa orang miskin pun bisa berbagi. Iya, benar. Meskipun hanya 1.000-2.000 ya dia tetap bisa berbagi karena ini hasil puasanya dia. Iya. Memang di ajaran gereja sih dikatakan bahwa orang kaya nggak boleh menindas, tapi orang miskin juga nggak boleh merampas. Orang miskin ini Kata-kata Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Romo. Orang miskin, orang kaya nggak boleh menindas, orang miskin nggak tidak boleh merampas. Nah, dikirakan kita mengira bahwa orang miskin itu hanya bisa meminta. Iya. Padahal orang miskin juga bisa memberi Iya. dari kekurangannya. Kalau Iya. di Injil diceritakan tentang janda miskin Iya. yang memberi dari kekurangannya. Pada masa puasa ini orang miskin bisa tetap memberi. meskipun nanti dia juga diberi. Itu kan hasil puasa ini kan juga dibagikan kepada orang miskin, jadi Sama kayaknya Romo. Jadi bulan puasa itu kayak wujudnya memperlihatkan soal kesetaraan kan Romo. Jadi puasa itu kan nggak hanya milik orang kaya, tapi milik semuanya gitu kan. Ya sama zakat itu juga nggak hanya untuk orang kaya gitu kan. Zakat itu biasanya semua kan ya, yang mampu gitu kan, yang mampu itu memberikan zakat fitrah itu. Terus di bulan Ramadan itu juga ada yang menarik Romo. Biasanya ada malam Lailatul Qadar gitu. Malam 1000 bulan. Itu. Jadi biasanya itu 20 malam 20 sampai 30. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu berarti setelah nuzul Quran. Setelah nuzul Quran. Setelah nuzul Quran 17 Ramadan. Lah ada malam-malam malam 1000 bulan itu biasanya malah ditingkatkan lagi ibadahnya gitu. Kalau kita banyak sih, ada yang mulai 20 sampai 29 gitu kan. Pokoknya sampai akhir gitu. Ada juga yang melakukan ibadah kenceng itu di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ada yang bilang gini loh, kalau katanya sih ya, malam Lailatul Qadar nih itu tidak ditentukan di 10 bulan terakhir. 10 hari terakhir, sorry. Ada yang bilang itu mulai awal Ramadan itu biasanya terjadi. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang di malam 10 hari terakhir, ada yang bilang di malam 10 hari terakhir dia ganjil-ganjilnya aja. Artinya ada yang bilang gini, kalau nggak salah filosofinya itu bahwasanya Tuhan itu tidak memberitahu kapan malam itu terjadi. Kita mau nggak mau harus setiap malam, setiap mulai awal hari pertama bulan Ramadan sampai terakhir kita harus mau nggak mau mencari kehokian tersebut, mencari keberuntungan tersebut. Ya. Sebetulnya apa keuntungan malam Lailatul Qadar? Allah. Kan bukber biasanya enggak. Kalau saya sih ya, keuntungan malam Lailatul Qadar ini kan kalau misal saya membaca Al-Quran di malam tersebut nih, misal itu sama saja kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Iya, 1000 bulan. Terus katanya juga ada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, entah dia waktu sholat atau membaca Al-Quran gitu kan, dia itu sepasca puasa hari raya itu ada yang berubah gitu. Jadi itu kan nggak tahu ya Romo. Itu biasanya istilah-istilah gitu. Ada istilah-istilah kalau ada perubahan kita setelah puasa gitu kan, entah ibadahnya makin kenceng atau kita semakin ingat sama Tuhan gitu kan, sama Allah. Itu berarti puasa kita puasa yang diterima gitu. Tapi beda lagi kalau kita kembali ke nggak seperti puasa gitu, berarti kita harus remedi gitu. Biasanya gitu, ada ada istilah-istilah gitu. Jadi ada perbedaan. Misal ada perubahan yang lebih baik, itu berarti puasamu diterima. Kalau masih tetap gitu kan, kamu masih remedi. Tapi kayaknya puasa di tahun-tahun ini kayak puasa-puasa mulai sebelum COVID ini ya, kayaknya banyak remedi. Enggak, puasanya kayaknya lebih gampang deh. Tidur, main HP gitu kan. Dulu kan kayak harus kayak sulitan dulu loh kayaknya ya, kayak misal karena sekarang ada teknologi. Iya, kayak seiring adanya teknologi itu kita merasa kayak lama
Enggak, malah cepat, malah kayak ditinggalin Funan bentar Oh, gitu yang kan. sekarang cepat. Saya malah iya 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 makanya sekarang saya itu kalau Malah misalnya kak mau baca Al-Quran. enggak kayak gini. Bentar, ini saya klarifikasi dulu ini. Masa nggak boleh Pak? Saya klarifikasi dulu ini. Ketemuan. Jadi ada bisa di schedule kamu kan, biasanya kan kayak kemarin nih kita kerja pulang paling enggak jam 3 itu kan beres habis itu Sampai jam apa jam setengah lima itu lihat HP tiba-tiba udah aja kayak cepat ya. cepet banget Pak. Apalagi Cepet kalau banget ini. kan ada juga tidurnya orang puasa itu juga dihitung pahala. Tapi kalau tidur mereka nggak ibadah juga kan Mbak? Enggak Nggak masuk akal banget kan gitu kita nggak. Di Katolik juga ada. Gimana? Tidur itu suci, karena tidur tidak berbuat dosa. Iya, tapi kalau tidur kita nggak sampai ibadah zuhud asal kita nggak lupa kan Iya. sama aja Pak, sama Kebablasan jadi. Kebablasan ya. Kalau di Katolik itu dalam masa puasa itu diadakan juga setiap Jumat itu jalan salib, artinya mengenang kisah sengsara, jalan salib itu. Nah, ini salah satu cara untuk mengingatkan umat tentang kisah sengsara. Kisah sengsara itu gini, gampangnya supaya kamu selamat sampai aku sendiri, Yesus itu menderita. Jadi nggak mudah untuk menyelamatkan kamu karena harus dengan penyalipan. Nah, kita diingatkan untuk itu terus bahwa keselamatan yang saya terima itu bukan keselamatan yang gampang. Iya. Harus ada penyalipan. Maka kalau sudah diselamatkan, yo ojo aneh-aneh, ojo dosa gitu. Karena wis diselamatno dengan seperti ini kamu dosa, berarti kan nggak tahu diri, nggak tahu diri banget. Istilahnya dia sudah ditebus. Ya seperti orang tua sudah berjuang keras mengkuliahkan anaknya kolot-molot. Itu agak sopan. Ojo-ojo kon yo ngono. Misal ada Yesus ngomong nggak tahu diri banget lu, malah kagak gini malah kalau betul sama. Mungkin Mbak Cici dan Iya. ini mau pulang. Oh, betul. Ya, cukup. Cukup menarik. Banyak pembahasan yang dibahas. Saya kira dari dua tradisi ini memang ada banyak kesamaan, ya, ada banyak perbedaan, tapi dua-duanya memang menuju untuk kebaikan. Betul. Tujuan kita berpuasa dan berpantang gitu ya, itu memang adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin Meningkatkan ketakwaan. Ya, meningkatkan ketakwaan semakin. Kalau istilah Katolik semakin menjadi serupa dengan Kristus ya, ya seperti itu. Baik, Sobat Teresia yang terkasih, demikian untuk podcast kita kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Julian. Terima kasih Sudah berkenan untuk hadir dan saya ucapkan selamat untuk menyambut bulan puasa setelah ini. Nanti kemungkinan bersamaan ya kita. Kalau di tanggal 18 nanti kami Rabu-Abu, kalau 18 juga mulai puasa. Selamat berpuasa, semoga dilancarkan sampai akhir. Amin. Bolong-bolong. Amin, ini yang saya tunggu. Amin. Semoga juga selamat Rabu Paskah, Iya. Rabu Abu Rabu. dan menjalankan Paskah dan puasa 40 hari Romo dan umatnya. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat. Sehat.